Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dan ASEAN memeterai 9 memorandum persefahaman bagi memperkukuh kerjasama dalam pembangunan bola sepak. Gempa mega skandal resmi meruntuhkan panggung sepak bola Asia Tenggara. Keputusan gempar yang selama ini diimpikan jutaan supporter akhirnya menjadi kenyataan. FIFA dan AFC secara resmi sepakat untuk menghapus total turnamen AFF ASEAN Cup dari muka bumi. Keputusan drastis ini langsung membuat Presiden AFF panik setengah mati dan kelimpungan. Setelah aliran uang dari mafia bola, sponsor, serta hak siar bernilai fantastis resmi diputus total oleh Presiden FIFA. Alasan utama dibalik tindakan tegas FIFA ini tak lain karena turnamen AFF selama ini telah menjelma menjadi sarang empuk bagi menjamurnya mafia dan jaringan judi bola internasional. Praktik haram yang berlangsung di balik layar ini secara sistematis merusak nilai sportivitas, di mana hasil pertandingan kerap dirancang bukan berdasarkan kualitas di atas rumput hijau, melainkan pesanan papan taruhan. Dan dalam sirkus kelam ini, Timnas Indonesia selalu menjadi pihak yang paling sering dirugikan dan dikorbankan. Mulai dari deretan keputusan wasit kontroversial yang secara terang-terangan membela tim lawan, hingga isu miring terkait suap dan penyogokan terhadap pemain skuad Garuda yang seolah sudah dianggap hal biasa di turnamen ini. Kejahatan terstruktur inilah yang akhirnya memicu FIFA untuk turun tangan dan membumi haruskan kejuaraan yang dinilai sudah terlampau busuk ini. Sebagai gantinya, FIFA meluncurkan turnamen baru yang jauh lebih megah dan bermartabat bernama FIFA ASEAN Cup, yang secara resmi masuk dalam kalender resmi Matchday FIFA. Format turnamen baru ini dirancang sangat ketat dan bergengsi. Kompetisi terbagi menjadi dua tingkatan utama, di mana Premier Division atau divisi utama diisi oleh 8 negara dengan ranking FIFA tertinggi yang dibagi ke dalam 2 grup. Dan berita terbesarnya, Indonesia secara resmi ditunjuk sebagai tuan rumah tunggal untuk menggelar seluruh laga panas Premier Division ini. Sementara negara-negara dengan ranking di bawahnya harus berlaga di Challenge Division yang dihelat di Hong Kong. Peta persaingan pun makin membara. Di grup A Premier Division, sang tuan rumah Indonesia tergabung bersama India, Malaysia, dan Singapura. Sementara di grup B Premier Division menghadirkan persaingan sengit antara Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Sistem turnamen ini sangat kejam, tidak ada babak semifinal. Juara dari masing-masing grup akan langsung dipertemukan di partai puncak Grand Final. Skenario baru ini tak pelak membuat publik dan media Vietnam langsung ketar-ketir dan kepanasan. Kesombongan Vietnam yang sempat melangit usai meraih kemenangan atas Indonesia di ajang AFF kemarin, kini mendadak berbalik menjadi ketakutan luar biasa. Pasalnya, dengan masuknya FIFA ASEAN Cup ke dalam kalender resmi FIFA, klub-klub Eropa wajib melepas para pemain abroad Timnas Indonesia. Sosok preman Timnas Justin Hubner dipastikan bakal turun gunung memenuhi panggilan skuad Garuda. Kedatangan Hubner dan skuad terbaik Indonesia siap melancarkan aksi pembalasan dendam yang sangat krusial untuk membungkam mulut besar Vietnam di hadapan puluhan ribu supporter merah putih di tanah air. Di sisi lain, keputusan FIFA mencabut status AFF dan memotong jalur finansial mereka menjadi bukti telanjang bahwa Federasi Dunia sudah muak dengan bobroknya manajemen serta skandal perwasitan yang kerap terjadi di kompetisi Asia Tenggara selama ini. Hilangnya panggung AFF membuat negara-negara tetangga yang selama ini diuntungkan oleh regulasi rimba kini harus gigit jari dan dipaksa bermain di bawah pengawasan ketat standar profesional FIFA. Jujur deh Sobat Garuda, melihat dihapusnya AFF dan lahirnya FIFA ASEAN Cup resmi ini, ditambah kembalinya Justin Hubner untuk membalas kesombongan Vietnam, seberapa optimistis kalian Indonesia bakal keluar sebagai juara pertama? Coba tumpahkan euforia dan prediksi kalian di kolom komentar sekarang. Sebelum kita bahas jadwal lengkap laga Indonesia di grup A, ketik bantai Vietnam di bawah dan jangan lupa like serta subscribe channel ini. Mari kita sambut era baru sepak bola Asia Tenggara yang lebih bersih dan berprestasi di tingkat dunia. Garuda di dadaku. Buat kalian yang mau tahu analisis peta kekuatan grup A dan kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno, langsung klik rekomendasi video yang muncul di layar kalian sekarang juga.
Kemewahan demi kemewahan tampaknya tiada henti menyelimuti persiapan Timnas Indonesia menjelang turnamen bergengsi kali ini. Setelah sebelumnya dihebohkan dengan kabar sewa pesawat jet pribadi, kini Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali membuat gebrakan yang sangat luar biasa. PSSI dilaporkan telah menyiapkan sebuah fasilitas transportasi darat yang tidak main-main untuk anak asuh John Hartman, yaitu sebuah bus custom super mewah yang standarnya setara dengan bus milik klub-klub raksasa di Eropa. Langkah ini diambil oleh Erick Thohir bukan sekedar untuk ajang pamer kemewahan, melainkan sebagai bentuk profesionalisme tinggi demi menjaga kenyamanan dan kondisi fisik para pemain selama berada di perjalanan. Subscribe sekarang yuk, bantu channel ini menuju 100.000 subscribers. Semoga setiap klik subscribe dari kalian menjadi amal jariah. Amin. Manajemen PSSI memahami betul bahwa kelelahan di dalam perjalanan darat seringkali menjadi musuh tak terlihat yang bisa menurunkan performa pemain di atas lapangan hijau. Bus baru skuad Garuda ini dikabarkan mengusung desain eksterior yang sangat gagah dengan balutan warna khas Timnas Indonesia serta lambang Garuda Pancasila yang terpampang besar di bagian bodi. Namun daya tarik utama yang sesungguhnya berada di bagian dalam interior bus yang telah dirombak total menjadi fasilitas kelas sultan. Alih-alih menggunakan kursi penumpang standar, bus ini dilengkapi dengan kursi semi-sleeper dan captain seat super empuk bersertifikasi premium yang bisa direbahkan secara maksimal. Fasilitas ini memastikan bahwa otot-otot kaki para pemain, terutama mereka yang baru saja menjalani latihan fisik super berat dari John Hartman, bisa beristirahat dengan sangat sempurna selama perjalanan menuju stadion atau tempat latihan. Fasilitas bus kayak gini biasanya cuma kita lihat di klub-klub top Premier League atau Liga Champions Eropa. Menurut kalian, dengan fasilitas yang serba sultan kayak begini, performa timnas kita di bawah asuhan John Hartman bakal makin menggila nggak nanti? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tidak hanya fokus pada kenyamanan fisik, bus custom pilihan Erick Thohir ini juga dilengkapi dengan teknologi canggih yang mendukung aspek teknis strategi tim. Area VVIP di dalam bus ini sengaja disiapkan agar John Hartman bersama jajaran staf pelatihnya bisa melakukan rapat taktis kilap atau memberikan analisis video singkat kepada para pemain di tengah perjalanan. Dengan begitu, waktu perjalanan yang biasanya terbuang sia-sia kini bisa dimanfaatkan secara efektif untuk mematangkan strategi permainan.